Pada waktu itu, datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang, penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang, daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu, daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga, karena Anak Manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Bagaimana pendapatmu? Jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, bayar hutangmu.
Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan." Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Shalom saudaraku, hari ini kita akan mempelajari Matius 18. Tuhan memberkati. Ayat 1-5, siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga? Tuhan Yesus memakai seorang anak kecil untuk menjadi peraga, membantu murid-muridnya yang egosentris, berebut mencari kedudukan, untuk mereka dapat menangkap pengertian dari masalah mereka. Kita tidak boleh kekanak-kanakan seperti murid Yesus, tetapi harus memiliki sifat anak-anak yang rendah hati dan tulus ikhlas. Lalu Tuhan Yesus bicara tentang pertobatan. Terdiri atas 2 bagian, yaitu berbalik dari segala dosa dan berpaling kepada Allah, serta melakukan perbuatan yang benar dan menghasilkan buah pertobatan. Jadi, pertobatan itu bukan sekedar penyesalan atau kesedihan, tetapi perubahan seluruh sikap hidup. Pertobatan adalah tanggapan manusia terhadap kasih karunia keselamatan yang diberikan Allah, yang dikerjakan oleh Roh Kudus dan diterima oleh iman sebagai akibat dari hubungan kita yang diperbaharui dengan Allah. Pertobatan akan membawa perubahan dalam hubungan antar sesama, dalam kebiasaan hidup, dalam komitmen, kesenangan, dan seluruh pandangan hidup kita. Pertobatan adalah bagian dari iman sejati yang menyelamatkan dan syarat untuk menerima keselamatan dan pengudusan. Ayat 6-11, siapa yang menyesatkan orang? Perikop ini berarti bahwa siapa saja yang merusak kerohanian seorang anak yang masih polos akan membuat Tuhan sangat murka. Jadi, orang tua bertanggung jawab penuh untuk mengajar anak-anaknya dalam jalan Tuhan dan melindungi mereka dari pengaruh iblis dan kebejatan dunia, seperti hiburan yang salah, filsafat yang menyimpang atau sesat, pornografi, narkotika, alkohol, dan teladan yang jahat atau pergaulan yang sesat. Tuhan Allah sering memelihara umatnya melalui pelayanan malaikat. Tuhan Yesus berkata, lebih baik masuk sorga dengan 1 tangan daripada masuk neraka dengan anggota tubuh yang lengkap. Jadi saudara, masalah kehidupan yang berdosa itu sangat serius karena berdampak pada keselamatan atau kematian kekal. Pada bagian ini juga Tuhan Yesus sangat menghargai pelayanan yang benar pada anak-anak kecil. Ini berita gembira untuk guru sekolah minggu. Upahmu besar di sorga, saudara. Jadi, layanilah anak-anak sekolah minggu dengan benar. Ayat 12-14, perumpamaan tentang domba yang hilang. Sama seperti seorang gembala yang peduli pada satu domba yang hilang, demikian Tuhan Allah peduli pada setiap orang. Dalam 2 Petrus 3 ayat 9 tercatat bahwa Ia menghendaki supaya tidak ada yang binasa. Jadi, ayo harap perhatikan orang-orang sekitar kita,
anak-anak di lingkungan kita, di komunitas kita. Mereka semua perlu Tuhan Yesus. Berdoalah dan usahakanlah supaya melalui perkataan dan perbuatan baik kita, mereka bisa kenal Tuhan Yesus. Amin. Ayat 15-20 tentang menasehati sesama saudara. Tuhan Yesus mengajarkan cara mendisiplin dan menerima kembali seorang saudara Kristen yang berdosa. Ditekankan agar para pemimpin gereja tidak boleh kompromi terhadap dosa, sebab akan menghancurkan kerohanian gereja. Umat Allah seharusnya kudus. Tujuan disiplin gereja ialah menjaga nama baik Tuhan, menjaga kemurnian moral dan integritas gereja, agar semua anggota gereja hidup patuh pada firman Tuhan. Kebiasaan untuk menjaga kemurnian gereja ini dilaksanakan dalam hal dosa, kesesatan, ketidaksetiaan terhadap kehendak Tuhan. Jadi, disiplin gereja harus dilaksanakan, tapi dengan rendah hati, dengan kasih, tapi tetap tegas sesuai firman Tuhan. Ayat 19 mencatat, jika dua orang sepakat sungguh-sungguh, ada kuasa besar dalam doa bersama. Orang-orang yang penuh Roh Kudus, hidup dalam iman dan pengabdian pada Yesus, hadirat Allah akan ada, sebab mereka berdoa menurut kehendak Allah, bukan kehendak pribadi masing-masing, sehingga pastilah doa permohonan mereka dikabulkan. Kehadiran Allah memberi iman, kekuatan, pengarahan yang benar, dan penghiburan. Ayat 21-35, perumpamaan tentang pengampunan. Perikop ini mengajarkan bahwa pengampunan Allah diberikan dengan gratis pada semua orang berdosa yang mau bertobat. Tapi dengan syarat sejauh mana yang bersangkutan mau mengampuni kesalahan sesamanya terhadap dirinya. Jadi orang dapat kehilangan pengampunan Allah jika dendam atau tidak mau mengampuni orang lain yang bersalah kepadanya. Saudara, mari kita selalu minta kemampuan dari Tuhan untuk bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita, yang sungguh-sungguh mau bertobat, sebab Tuhan telah lebih dahulu mengampuni dosa kita. Sekian, Tuhan memberkati.